Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Perkara harga pangan jadi masalah banget nih Sobat TCID. Semakin kesini, obrolan soal semua sembako, bahan makanan itu tuh rame diperbincangkan. Harga yang naik terus, nggak pernah turun-turun, kalaupun turun nggak signifikan, dan ini menjadi topik diskusi yang lumayan menarik gitu, karena nggak cuma soal harganya aja, tapi soal climate change yang mempengaruhi harga pangan, itu lumayan, bisa dibilang sih lumayan krusial buat kita bahas gitu. Dua faktor yang memang harus harus diperhatikan. Satu, ketahanan pangan di tengah era sekarang, dan juga kelestarian lingkungan itu menjadi lumayan krusial. Dan di Suara Akademia kali ini, kerjasama The Conversation Indonesia dan juga Universitas Islam Indonesia, saya Muhammad Syarif bakal ngobrol bareng sama orang yang bisa dibilang sih lumayan ngulik soal isu ini. Kita ada Mbak Dewi Wulandari dari Universitas Islam Indonesia. Halo Mbak Dewi, apa kabar Mbak? Ya, alhamdulillah baik. Mbak, pertanyaan pertama nih ketika kita berbicara soal isu tentang krisis pangan yang belakangan nih lumayan naik gitu isunya. Ini kan serius dihadapi nggak cuma masyarakat Indonesia ya, masyarakat global pun juga mengalami hal itu gitu. Kenapa ini bisa jadi kejadian nih Mbak? Apakah memang bibitnya udah makin menurunkah stoknya, atau lahan pertanian yang bermasalah karena dibangun rumahkah, atau apa nih kejadian nih Mbak krisis pangan ini? Iya. Jadi kalau kita ngomongin terkait krisis pangan ya, kita merasa akan ada semacam kiamat global seolah-olah semacam itu ya, sama ketakutan nggak bisa makan ya. Terkait dengan isu-isu sekarang, memang pangan erat kaitannya salah satunya dengan climate change. Ini nggak hanya global, nggak hanya juga termasuk di Indonesia dan global itu semacam itu. Kita mengalami tren adanya climate change, perubahan iklim yang ekstrim. Jadi suhunya meningkat, bahkan sempat ada saintis dunia saat itu ya. Dengan adanya COVID, kalau saya bilang, saya sempat bersyukur. Alhamdulillah ada COVID, ini cara Allah untuk istilahnya agak mendelay adanya kiamat global, karena saat itu diperkirakan tahun 2020 ini adalah puncak tinggi-tingginya CO2 di atmosfer. Itu artinya apa? Kalau CO2 terperangkap di atmosfer ya, maka suhu bumi akan meningkat dengan luar biasa. Nah, ini kun fayakunnya Allah, kemudian dengan adanya pandemi itu kemudian turun drastis. Kenapa? Karena climate change ini memang dapat meningkatkan suhu, bahkan sekarang ini terjadi peningkatan suhu sampai 1,2 derajat Celcius sekitar itu. Kalau dilihat ya mungkin teman-teman 1,2 derajat hanya satu gitu, hanya satu global gitu ya. Peningkatan 1 derajat itu sangat tinggi kalau untuk suhu. Dan kita menurunkan 0, sekian untuk suhu itu aja susahnya setengah mati. Nah ini kenapa suhu semakin tinggi ini berpengaruh? Karena ya tidak semua tanaman ini tahan terhadap suhu tinggi gitu. Dan cuaca ekstrim seperti kita lihat, kalau teman-teman kan kadang wah seneng kok tiba-tiba musim durian lagi gitu. Kalau saya ya prihatin, waduh ini. Artinya apa? Itu salah satu contoh terjadi perubahan iklim berdampak karena kemudian kekeringan, hujan yang tidak jelas, kapan harus musim hujan, kapan musim kemarau. Kalau dulu saat saya masih sekolah itu dikatakan 6 bulan hujan, 6 bulan kemarau. Sekarang Indonesia tuh tidak seperti itu. Can be longer, can be shorter, nggak tahu yang mana gitu ya. Itu efek dari climate change semacam itu. Jadi ada kekeringan, banjir, badai, belum lagi nanti masalah gelombang panas dan sebagainya, sehingga dapat mau tidak mau ini kan merusak tanaman kita. Kita tanya aja, kalau dulu petani itu enak menentukan waktu tanam. Sekarang tanam apa, besok tanam apa, itu ngerti. Kalau sekarang kayaknya hujan, tanam padi, ambiar semua. Nah, dulu semacam itu. Orang berpikirnya setiap akhiran berbulan itu musim hujan gitu. Sekarang bisa ditebak ya. Betul, bahkan dulu dikatakan kalau orang Jawa bilang September kasep-kasep sumber, nggak ada air gitu kan. Desember deres-deres sumber, ya nggak juga ternyata ya. Januari hujan tiap hari, ya nggak juga gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana climate change ini sangat berdampak sekali pada iklim kita terjadi perubahan.
Memangnya climate change doang gitu? Ya enggak. Sebenarnya semua apa yang terjadi di alam disaster itu kan kita gitu kan ya. Manusia ini kan memang sumber perusak. Apa kemudian selanjutnya? Memang bukan climate change. Climate change ini ya kadang jadi semacam kalau saya bilang kambing hitam gitu. Kambing hitam padahal yang bikin kita sendiri kan gitu kan. Meskipun climate change itu memang ada faktor antropologi maupun faktor alam, tetapi faktor alam itu hanya berapa persen? Antropologi sejak adanya revolusi industri terutama ya sampai sekarang ya, semacam itu. Kemudian ada lagi apa? Degradasi lahan. Jadi kita ngomong takut krisis pangan, tapi kita semangat untuk terjadinya degradasi lahan, ya kan sama juga bohong. Degradasi lahan, kenapa? Familiar enggak dengan itu ya? Itu karena land use change, jadi alih fungsi lahan. Jadi kalau teman-teman sempat kadang mendengar ya land use change, adanya misalnya deforestasi, perubahan lahan menjadi fungsi lain, entah itu ya misalnya apa ya, hutan jadi untuk penanaman. Agriculture, tambang, dan sebagainya. Ini akan menjadi salah satu faktor atau penyebab kedepannya penggurunan. Jadi kalau boleh saja dilihat contohnya misalnya tambang timah misalnya, itu sudah gurun pasir, itu isinya kuarsa, misalnya kayak gitu. Kemudian terjadi apa ya, erosi tanah lah, nggak ada apa-apanya. Kemudian pertanyaannya, kita ini punya berapa banyak degraded land? Emangnya itu penting? Ya penting. Kita ini punya 14 juta hektar sekitar itulah degraded land. Gitu. Kondisinya adalah kritis dan sangat kritis. Sehingga ya mau nggak mau, yang semacam ini cukup besar karena ya nggak produktif. Sehingga itu menjadi masalah juga. Mengapa kok pangan ini menjadi masalah? Jadi bukan hanya climate change ya. Climate change ini hanya ya istilahnya apa sih, akibat karena macam-macam tadi, ada degradasi lahan, kemudian kemudian ada banyak industri dan sebagainya, yaitu efeknya ke climate change. I see. Nah, ini kan juga bisa jadi contoh yang bisa kita lihat gitu ya, Mbak. Dulunya sawah jadi rumah, ini kayak kejadian di Jogja sih sebenarnya. Banyak, betul. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan nggak bisa di-rewind nih ketika kita berbicara soal tadi alih fungsi lahan, begitu. Terus juga tadi krisis iklim juga kejadian yang sebenarnya akumulatif. Nah, berbicara soal potensi ancaman krisis pangan yang sudah dihadapi masyarakat dan mungkin akan jadi snowball effect gitu ke depannya. Buat masyarakat Indonesia ini ancamannya sebesar apa ya, Mbak Dewi? Kalau bilang sebesar apa ya besar, meskipun itu kan mungkin kalau sekarang belum merasakan, tapi hati-hati karena itu kan diprediksi 2050 itu negara seluruh dunia yang penduduknya sekitar 10 miliar ya. 2050 itu cepat loh. Kita sekarang sebentar lagi 2030. Betul. Itu kan hanya sekian lama waktu. Mungkin yang punya anak bayi sekarang itu besok anak kalian baru berapa, usia berapa, kan istilahnya. Nah, itu kalau tidak dari sekarang kita mengantisipasi, dan kebiasaan kita ini adalah kalau belum terjadi belum berupaya untuk mengobati, biasanya gitu kan, nggak ada upaya preventif. Padahal ini sesuatu yang dapat dilihat sangat nyata. Bahkan dulu sempat Ibu Dwi Korita itu mengatakan biaya terkait dengan bencana, apalagi pangan ini nanti mungkin 2020 sampai 2024 kalau dihitung bisa sekitar 500 triliun rupiah gitu. Kalau memang terjadi bencana pangan, artinya apa? Ya besar gitu. Sehingga ya tetap perlu upaya-upaya preventif, dan mungkin juga yang 14 juta hektar itu tadi ya gimana caranya untuk kita peningkatan produktivitas lahan itu penting. Jadi intinya salah satunya di situ. Besar menurut saya sangat besar. Jadi kalau misalnya lahannya tetap dialihfungsikan jadi bukan hal-hal yang bisa membantu buat cadangan pangan kita itu terpakai, ya bisa jadi harga naik itu kemungkinan jauh lebih menggila dalam tanda petik ya Mbak Dewi. Oh iya kalau prediksi ya sekedar sekarang bayangan aja dari sejak Lebaran sampai sekarang harganya gimana? Ada yang turun 1.000 2.000 iya gitu. Naiknya kan. Kemarin 8.000 tapi kan jadi agak-agak susah begitu. Karena gini aja ya kayak saya emak-emak gitu sih. Bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbu yang dasar-dasar itu saja
sekarang masih di atas 40.000 itu kan ya sesuatu yang wow. Terus pendapatan kita berapa gitu kan. Sementara kita katanya ini kan negara tropis. Jadi negara tropis itu kan kalau dulu sampai ada lagunya Coldplay itu kan bukan lautan tapi kolam susu. Kita mau ngelempar apa saja katanya hidup. Kalau sekarang apakah itu terjadi? Ya susah. Iya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sekarang tongkat kayu dan batu cuma jadi mainan ya. Mahal lagi. Nah, berbicara soal, kita ngomongin soal stok krisis pangan nih, yang sudah ada sekarang nih, Mbak Dewi, begitu. Pemerintah sudah sempat menjalankan program untuk gimana caranya stok pangan di Indonesia itu kita tidak kekurangan, gitu. Salah satu yang rame adalah, di luar dari kontroversinya, dan kita nggak bakal bahas itu, adalah food estate nih. Beberapa titik sudah dijadikan tempat untuk cadangan buat lahan. Di luar dari kontroversi yang ada, apa nih yang bisa dilakukan sama pemerintah nih mungkin sekarang untuk bisa meningkatkan dan akhirnya kita tidak mengalami deg-degan lagi soal krisis pangan nih, Mbak Dewi, karena beras itu kita udah dengar banget lah banyak yang gagal panen gitu, itu pertama. Sayuran juga gitu, sedangkan lahan yang sudah disiapkan udah banyak nih. Buat kalau kita ngomongin as a scientist dan juga peneliti nih, Mbak Dewi, strategi buat tambahannya supaya area optimal gimana? Ya, sebelum masuk ke strategi, saya boleh mengatakan bahasanya ada unsur-unsur pihak-pihak yang harus dimasukkan dalam kebijakan pangan ini, ya misalnya harus mengikut sertakan apa ya, ABCG kalau saya bilang. Jadi academician, business, community, and government. Jadi empat sektor ini ya harus ikut di dalamnya. Jadi ya akademisi ya jelas lah dengan sebagai ini ya sebagai sumber ininya mungkin pemasukan sebagai apa masyarakat ya, kebijakan lokalnya semacam itu, government jelas yang menentukan kebijakan. Kemudian bisnis itu juga nanti yang berperan dalam ekonomi masalah pangan itu jelas. Jadi 4 hal ini wajib harus ada. Sehingga di situ diperlukan inovasi teknologi. Selama ini yang terjadi adalah pertanian kita ini kita terlalu ada ketergantungan pada sistem pertanian yang cukup rentan. Maksudnya apa? Monoculture terlalu banyak gitu. Kemudian pemakaian chemical fertilizer itu terlalu tinggi, pestisida dan sebagainya. Yang paling gampang kalau misalnya teman-teman lihat di Dieng. Jadi kalau teman-teman ke Dieng, foto-foto itu mereka mengatakan it's so amazing, exciting. Saya bilang it's so disaster gitu. Saya bilang iya, kenapa gitu? Lihat lahan di sana, hujan sedikit saja. Lihat air hujannya, warnanya apa? Warnanya coklat tua. Artinya apa? Itu erosinya luar biasa. Kemudian kalau diperhatikan produksi kentang di sana semakin turun atau semakin naik. Ketika awal dulu bagus, tinggi sekali, semakin tinggi semakin turun. Kemudian sumber daya airnya semacam apa? Mata air di sana sudah banyak yang hilang karena penggunaan air yang tidak bijak. Sehingga kebijakan pertanian ini juga perlu diperhatikan. Jadi ya bagaimana mengolah tanah dengan lebih baik gitu. Sekarang chemical fertilizer, kemudian kalau saya bilang pemaksaan lahan dalam arti apa ya, lahan sudah tidak sanggup, masih saja dilakukan monoculture secara terus-menerus. Dan kentang, umbi-umbian ini kan lapar hara, sehingga membutuhkan nutrisi yang sangat banyak. Ketika seperti itu diperlukan input yang besar, tapi solusinya adalah bukan chemical fertilizer. Ya, chemical fertilizer ini merusak tanah, membuat tanah menjadi sangat-sangat tidak subur. Petani taunya tambahkan lagi. Padahal apa? Bentar lagi kemarin sempat ada isu tahu kita akan nggak bisa punya urea, nggak bisa ini karena perang dari sana ini dan sebagainya. Saya ketawa aja denger itu. Kenapa gitu? Kita tuh punya banyak solusi ya. Kenapa harus bingung nggak punya pupuk? Ada biofertilizer, ada organic application fertilizer. Kenapa nggak dipakai? Itu jauh lebih sehat, lebih bagus. Oke, jadi tadi itu ya pendekatan dari akademisi yang memang sudah mempelajari dan melakukan riset, dari dari yang bisnis juga memang harus mengetahui bahwa ini nggak bisa sekedar kayak pakai pupuk atau apa, jadi harus kolaborasi, the community itself, teman-teman dari petani dan juga government gitu. Itu yang memang harus digunakan. Pertanyaan berikutnya adalah pendekatan yang kayak tadi kan sudah ABCG tadi ya, Mbak Dewi ya, pendekatannya. Cara mereka berkolaborasi ini kan kadang-kadang nggak nemu jalan tengahnya nih. Memang harus ada yang buat, selama ini kan nggak ada. Tapi memang harus ada yang bikin mereka tuh bisa ya duduk bersama, bisa ya masalahan kan ini berarti ya bagaimana membuat mereka tuh bisa bersama. Akademisi pasti akan selalu siap, saya pikir.
dari bisnis, community, dan juga government. Government yang Iya. bisa menginisiasi Betul, dong di sini yang iya, paling penting iya, ya. iya. Oke. Ya, kita juga bukan siapa-siapa kan yang punya ini juga government gitu. Nah, kita berbicara soal ketika sudah soal ketahanan pangan, lalu juga kelestarian lingkungan. Kadang-kadang kan Iya. ada yang suka melupakan nih. Yang penting kita panen dulu aja, kelestarian lingkungannya Iya, nggak terlalu betul. dipikirkan nih. Betul, Dan konsep tentang betul. ecological farming nih sering Betul, banget betul. disebutkan untuk mengamankan dua hal ini, pangannya Iya, aman, Iya. tapi lingkungan juga tidak tercemar Iya, begitu. iya, Yang iya. terjadi di Dieng kan pangannya aman, tapi lingkungannya Iya, dia pakai iya, merusak air dan Iya, lain-lain. Iya. Mungkin bisa dijelasin nih Mbak Dewi gitu mengenai ecological farming. Ini nih bentuknya kayak gimana? Dan kalau misal kita berbicara di Indonesia gitu ya, bagaimana cara menerapkannya gitu? Iya, iya. Jadi intinya adalah bagaimana peningkatan produktivitas lahannya tuh yang lestari, sustain, dengan secara ekologis ya. Jadi kalau konkretnya aplikasinya di Indonesia ini beberapa sudah banyak dilakukan, misalnya pakai agroforestry misalnya, atau penanaman tumpang sari misalnya, atau ya penggunaan implementasi pertanian organik itu cukup membantu ya sebenarnya. Jadi bagaimana ya pertanian menjadi lebih bijaksana. Agroforestry itu kan perpaduan antara tanaman kehutanan, tree species dengan crop species, tanaman pertanian. Tumpang sari itu ya macam-macam, jadi bukan monoculture. Jadi di situ ada tanaman palawija, misalnya ada tanaman dari kacang-kacangan legum yang lain, kemudian mungkin nanti ada jagung dan sebagainya. Jadi macam-macam crop menjadi satu, itu tumpang sari. Atau pertanian organik. Pertanian organik ini bisa, yang paling umum kan kompos ya. Padahal namanya bahan organik itu macam-macam bentuknya. Bahkan kalau sudah ngomong tentang bahan organik ini, saya kadang agak gemes. Karena apa? Ini ada kaitannya dengan yang selama ini juga terjadi di masyarakat kita, di banyak wilayah di Indonesia lagi krisis terkait TPA ya kan. TPA, kenapa penuh? Padahal kalau dilihat berapa persen itu isinya apa saja. Jadi hampir sekitar 70% itu isinya adalah sampah organik gitu. Sementara kita punya lahan-lahan krisis. Kenapa nggak dibuat composting per wilayah misalnya kan? Intinya di pemilihan sampah. Pemilihan sampah yang bahan organik disendirikan, kita secara lingkungan jelas membantu sekali itu kan. Nggak nyampah, nggak meningkatkan metan. Organik metan udah di TPA itu metannya luar biasa. Mbak Masnya kalau pernah ke TPA belum? Ya, piungan lewat. Kalau juga piungan lewat gitu. Ya kan? Lama di situ bisa mabuk metan gitu. Nah, itu kan jelas kontribusi metan, kontribusi ke climate change-nya tinggi sekali gitu kan. Sehingga kalau bisa diolah per wilayah itu sangat akan membantu. Jadi bahan organik itu, atau kemudian aplikasi yang lain bijak terkait penggunaan air. Jadi smart irrigation. Smart irrigation contohnya ya irigasi dengan metode air tes misalnya, itu contohnya, sehingga irit air gitu. Di daerah-daerah kering ya, ini biasanya sudah mulai diaplikasikan gitu. Atau pemanenan air gitu. Yang saya juga kalau tanya ke student saya, kalau hujan coba lihat sekitarmu ada masalah nggak ada gitu, nggak ada katanya gitu. Kok nggak ada itu, 1 jam hujan ada masalah nggak ada. Kamu keluar aja, nggak usah jadi mahasiswa TL, saya bilang gitu. Nggak peka. Jadi generasi kita kadang nggak peka. Hujan itu cuma hilang saja, airnya hilang, tidak sempat menjadi air tanah. Sehingga kalau hujan, doa saya itu cuma satu, ya Allah jadikan air hujan ini masuk menjadi air tanah. Karena kita ini sudah kehilangan mata air luar biasa. Nanti mungkin 30 tahun ke depan tinggal air mata loh kita ini. Ya, itu. Jadi bagaimana bijak terkait air kita tangkap ya. Misalnya pemanenan air hujan nanti bisa digunakan juga untuk aplikasinya dengan smart irrigation, itu kan jelas konservasi air yang sangat bagus lah saya pikir. Jadi artinya begini nih, Mbak. Ini akan kembali ke konsep ABCG tadi ya. Artinya memang ketika akademisi yang melakukan penelitian, lalu juga dari bisnis, atau mungkin orang-orang yang punya korporasi, petani, dan juga government, itu memang penting banget untuk menerapkan ecological farming ini. Karena kalau satu lepas, nggak jalan dong ini artinya. Yo, memang tidak akan jalan. Menurut saya,
kalaupun jalan ya sekedar jalan aja. Mau Oke. jalan di tempat, mau jalan seyok-seyok ya. Atau kelihatan jalan tapi kayak di treadmill, jalan di Makanya, itu tempat kan gitu ya. sama aja. Nah, sekarang kalau kita berbicara peran masyarakat nih, biasanya kan kebijakan yang ada itu tuh pengennya bottom up gitu. Kalau top down kan kadang-kadang kita harus nunggu kebijakan, belum lagi nanti sosialisasi dan lain-lain agak lumayan lama. Kita balik nih untuk melihatnya di level bottom up. Seberapa penting sih masyarakat lokal itu tuh dilibatkan untuk merumuskan strategi krisis pangan ini nih? Karena yang kita tahu kan biasanya pemerintah itu mencoba untuk melakukan penelitian, tiba-tiba perwakilan-perwakilan yang kadang-kadang sudah dilibatkan, tapi yang bawah tuh ngerasa belum dilibatkan. Keterlibatannya itu tuh sepenting apa sih? Dan bagaimana cara melibatkannya mereka supaya akhirnya kebijakan ini paten gitu, Bu? Partisipasi kan ya partisipasi. Ya gimana pun juga masyarakat ini punya yang disebut sebagai local wisdom. Jadi ada kebijakan lokal, ada kearifan tradisional yang kadang ini semacam warisan, tetapi kadang itu perlu diadopsi gitu. Sehingga apa yang kita berikan itu juga tidak yang kemudian bertentangan sekali dengan itu gitu kan. Karena kenapa local wisdom ini penting, karena bisa dijadikan tempat untuk mengidentifikasi solusi juga. Jadi misalnya yang sudah jalan apa, kondisi setempat apa. Karena berbeda ya, Kalimantan dengan Jawa itu sudah beda. Betul. Sehingga kebijakan lokalnya akan berbeda. Kondisi geografis, tipe tanah dan sebagainya itu yang membuat kebijakan lokal ini akan membantu. Ya. Kemudian ketika ada partisipasi seperti itu juga mau nggak mau bisa meningkatkan keberhasilan implementasi strategi yang dilakukan, karena masyarakat sudah kenal dengan praktek itu dan lebih bisa diterima oleh masyarakat, kalau menurut saya ya. Termasuk juga ketika ada partisipasi masyarakat, mereka ada merasa kepemilikan gitu. Sehingga ketika melakukan itu kan merasa memiliki ya, sehingga memiliki komitmen dan dukungannya akan lebih besar. Saya pikir itu daripada kalau ya tiba-tiba harus gini tanpa ada omongan ke masyarakat ya rada aneh kan. Jadi kalau kita berbicara soal kebijakan misalnya dari level nasional mungkin ada payung hukumnya begitulah ya. Tapi ketika berbicara udah mulai ke daerahan, apa yang dilakukan di Sumatera dengan yang di Jawa itu nggak bisa disamaratakan ya. By the way ya. Okay. Meskipun di beberapa tempat itu mungkin sudah ada ya kayak di Kalimantan itu mereka ada sistem paludikultur. Jadi bagaimana petani-petani lokal ini bisa mengelola gambut dengan macam-macam tanaman yang juga tidak mengganggu tanaman kehutanan dan sebagainya. Paludikultur juga cukup bagus. Atau juga pemerintah juga bisa dengan membuat misalnya program desa mandiri pangan misalnya semacam itu, atau pengembangan agriculture yang sustain gitu, itu kan cukup bagus. Jadi ketika kita berbicara soal krisis pangan dan kelestarian lingkungan, ini adalah dua hal yang bisa disimpulkan dari obrolan kita ini harus berjalan bersamaan kayak kaki kiri dan kaki kanan ya, Mbak Dewi. Iyalah. Karena nggak bisa yang kalau kiri aja jalan, tiba-tiba ntar lingkungan berantakan, nggak bisa panen lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita kelestarian lingkungan, kita pikirkan, ini juga nanti si kelestarian lingkungannya ikut, kita jaga, ketahanan pangan juga bakal ngikut ke depannya gitu ya. Betul. Oke. Baik, ini permasalahan yang nggak selesai sih sebenarnya. Mbak Dewi, kalau kita bakal ngobrolin ke depannya gitu, karena Indonesia sebenarnya nggak cuma Indonesia sih, semuanya lagi menghadapi permasalahan ini gitu. Land use, ketersediaan lahan untuk bercocok tanam susah gitu. Krisis iklim bermasalah, belum lagi ya hal-hal yang kayak lain gitu, kenaikan suhu. Sepertinya masih menjadi masalah yang harus dipecahkan bersama-sama. Dari Mbak Dewi, ada yang disampaikan lagi Mbak mengenai topik ini nih Mbak, apalagi kita berbicara di situasi yang sekarang ya. Harga makin naik, stok-stok pangan kayaknya bikin deg-degan buat banyak orang. Apalagi kalau sekarang di Jogja atau mungkin di Pulau Jawa suhunya lagi dingin-dinginnya begitu. Perubahan iklimnya sering drastis. Ada yang disampaikan lagi Mbak, monggo. Ya, kalau saya sih lebih kepada gini. Kalau kita tuh yang pertama yang kita pikirkan lingkungan, nanti kita aman. Tapi kalau manusia ini pada dasarnya kan serakah.
Jadi yang dipikirkannya adalah selfish sendiri ya. Jadi diri sendiri, terlalu selfish kita. Kita nggak mikir lingkungan. Begitu lingkungan sakit, kita baru sadar. Oh, ternyata dampaknya ke kita juga, gitu kan. Sehingga kalau saya ya mulai sekarang harus peka lah gitu. Peka dari hal yang paling gampang aja. Memang nggak ada hubungannya dengan pangan ya, tapi ada loh milah sampah. Oh, oke. Betul loh, milah sampah aja tuh. Masih milah sampah belum? Ayo. Saya udah. Oh, ya. Nih, organik, anorganik, sama plastik saya pisahkan. Betul. Makanya kalau negara maju milah sampah itu minimal 5-7 pemisahan, pemilangan. Kita 2 saja gabung jadi 1. Jadi apa yang terjadi dengan lingkungan itu jangan cari kambing hitam yang lain, karena itu adalah kembali ke diri kita sendiri. Nah, gimana caranya supaya nanti diperbaiki ya itu tadi sudah saya jelaskan. Ya, strategi. Saya tadi milah sampah soalnya tukang sampah yang dikeliling di rumah itu kalau nggak dipisah biayanya nambah, Bu. Jadi mending saya Itu pisah. pinter itu sistemnya. Setuju saya ada sistem kayak gitu. Jadi kalau misalnya cuma satu kantong, terus tukang sampahnya harus milah sendiri, itu biayanya nambah per harinya 5.000. Jadi daripada 150 tambahan keluarnya, mending udah milah belajar sendiri deh. Kayak gitu. Ya kadang kita sendiri ya, terus terang orang-orang kita sendiri ini kalau nggak dipaksa, itu kadang ya kan karena hanya tidak merasa terbiasa saja. Kalau dipaksa nanti jadi biasa ya jadi terbiasa. Gitu. Jadi itu hal yang lumayan penting ya untuk kita membiasakan diri mulai dari milah sampah, peduli lingkungan supaya nanti akhirnya dari yang petani juga akhirnya bisa bercocok tanam dengan tenang, bisnismen tetap cuan. Ya, karena kalau saya bilang pangan ini kan sebenarnya tuh efek akhir gitu. Oke. Efek akhir aja. Pengikut aja. Tadinya macam-macam sudah ada. Cuman begitu, nih, kamu kena nih. Itu baru kita bingung. Jadi kita padinya gara-gara pangan ini sebenarnya gongnya dan jadi essentials buat hidup kita ya. Kalau gitu bisa lihat begitu ya. Okay. That's all for this conversation, Sobat Isi ID. Terima kasih Mbak Dewi Wulandari, Eshut MAGR PhD dari Teknik Lingkungan UII buat ngobrol kali ini. Insightful banget. Jadi saya mikir, ternyata saya milah sampah berdampak juga buat lingkungan. Padahal cuma hindarin biaya sampah itu tadi. Sangat itu selalu saya kampanyekan juga ke mahasiswa saya. Oke. Intinya terima kasih Mbak Dewi buat waktunya. Sobat Isi ID, thank you so much for listening this episode. Tadi obrolan kita bersama Mbak Dewi Wulandari, Eshut MAGR PhD dari Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Jangan lupa buat ngecek sosial medianya TCID ya, di @conversationidn. Kita ada di Twitter, kita ada di Instagram, kita juga ada di TikTok. Jangan lupa subscribe YouTube kami di @conversationidn dan cek Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Musik. Saya Muhammad Syarif signing out. See you next episode. Assalamualaikum.